Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk pemula yang benar-benar sangat pemula dalam melakukan instalasi Linux di lingkungan virtual machine. Saya di sini menggunakan VirtualBox yang nanti akan digunakan sebagai virtual machine dari sistem operasi Ubuntu yang akan digunakan. Saya dalam percobaan ini menggunakan VirtualBox versi 7, di mana versi 7 ini adalah versi terbaru dari VirtualBox. Setelah VirtualBox di-download, kemudian langkah selanjutnya adalah mendownload file ISO dari Ubuntu. Nah, Ubuntu di sini saya menggunakan Ubuntu 24.04 LTS. Kenapa saya pakai 24.04 LTS? Karena ini adalah Ubuntu dengan dukungan long term service dari Ubuntu. Jadi beberapa pembaruan mungkin akan diberikan oleh pihak Chronicle untuk Ubuntu versi 24.04 LTS ini. Di sini apabila kita ingin mendapatkan berita-berita terbaru, dapat mensubscribe ke email kita untuk mendapatkan info terbaru dari Ubuntu atau produk-produk baru dari Chronicle Ubuntu. Kemudian setelah file Ubuntu ISO Ubuntu ini terdownload, selanjutnya kita akan melakukan instalasi di VirtualBox. Yang pertama yaitu new, kemudian ketikkan nama sistem operasi atau nama VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan masa clean karena ini nanti akan digunakan sebagai master. Jadi apabila saya ingin buat project baru, saya tidak perlu install ulang lagi, tinggal di copy dan di clone. Itu akan memudahkan kita dalam melakukan praktek nantinya. Jadi tinggal diklik kanan terus nanti clone. Jadi saya hanya menginstal satu sistem operasi Ubuntu yang kosongan di sini. Di sini kita akan mengisikan username dari Ubuntu yang digunakan dan password. Password dan username-nya bebas, bisa. Kemudian RAM saya menggunakan 6 GB agar agak lebih lancar ketika melakukan proses dalam virtual mesinnya nanti. Karena CPU saya 8 core, saya menggunakan 4 core CPU. Di sini saya tetap menggunakan 25 GB, terus model hard disk saya menggunakan VHD. Ini tidak bisa dilanjutkan karena nama virtual hostnya atau namanya masih underscore. Di sini kita harus rubah dulu jadi strip. Oke, kemudian finish. Di sini tinggal ditunggu sebentar, maka Ubuntu akan otomatis terbuka. Baik, tinggal pilih try or install Ubuntu, tekan enter, tinggal ditunggu sampai selesai proses instalasinya. Di sini akan memakan waktu yang lama, tergantung tipe hard disk, tipe prosesor yang digunakan. Ini videonya saya percepat 30 kali agar lebih mudah dan tidak membosankan. Di sini terlihat proses-proses instalasi. Beberapa dapat di skip atau tidak, tapi kalau saran saya nggak usah di skip, biar semua fitur dari Ubuntu dapat didapatkan. Memang agak berat dan lama. Setelah proses selesai, dia akan melakukan restart untuk menjalankan setiap proses yang sudah diinstal tadi. Kemudian akan masuk ke dalam Ubuntu lagi. Nah, di sini masukkan password yang sudah kita setting tadi. Oke. Setelah masuk, di sini terlihat format itunya masih bahasa Thailand. Nanti kan kita perbaiki. Ini saya skip dulu. Ubuntu Pro saya tidak mau pakai, saya skip dulu. Untuk improve Ubuntu saya masukkan, dan lokasi juga saya nyalakan. Itu bebas nanti mau dinyalakan atau tidak untuk teman-teman sekalian. Nah, ini kan masih format Thailand. Saya akan merubah menjadi format bahasa Inggris. Buka setting, kemudian cari paling bawah itu ada regional and language. Di situ kan masih ada Thailand. Jadi saya ganti United States. Kemudian down, login screen-nya juga, kemudian harus isikan password kalian di sini. Kita masukkan password.
dan authenticate, kemudian ini diganti ke Inggris juga. Oke. Nah, di sini eh, saya juga akan sedikit merubah network yang ada. Dimana di sini kan masih pakai perangkat NAT kalau tidak salah dari defaultnya VirtualBox. Karena ini kan digunakan sebagai bahan percobaan, saya akan menggunakan perangkat fisik dari komputer saya. Oke, ini kita close dulu, kemudian shutdown. Nah, setelah di shutdown, saya masuk lagi ke VirtualBox, kemudian membuka menu setting. Sekalian aja sudah masuk di sini, saya akan setting di videonya, display, saya fullkan 128 mega. Kemudian di network, nah ini saya ganti bridge adapter. Kemudian sini kan saya ada 3, saya pilih yang pertama itu Ethernet, terus yang adapter yang kedua saya bridge adapter juga. Ini saya pilih wireless LAN. Ini berguna untuk nantinya kalau kita akan menggunakan IP statik di Ubuntu kita. Oke, tinggal tunggu buka lagi Ubuntunya. Sini kita akan melihat hasil dari konfigurasi tadi. Ini IP yang dikonfigurasi tadi akan menjadi IP yang langsung ikut ke IP router. Kalau kita gunakan IP router yang disetting DHCP. Masukkan password lagi. Nah, itu kita cek apakah perangkatnya sudah ada. Baik, nah di sini ada 2 perangkat. Yang pertama Ethernet semua, tapi itu kalau VirtualBox dia bacanya perangkat wired atau kabel, tapi sebenarnya ini yang satu kabel, yang satu wireless. Nah, di sini sudah dapat IP yang langsung dari router. Ini akan berguna nantinya. Ini masih DHCP, nanti kita akan setting ke statis, tapi nanti sini saya buang-buangin dulu yang tidak dibutuhkan, kemudian saya akan menambahkan terminal agar lebih mudah diakses. Di sini kita akan mencoba menu sudoku apakah dapat digunakan, karena kalau tidak bisa digunakan nggak bisa update nanti. Sepertinya nggak bisa. Kita masukkan password dulu. Nah, kan tidak bisa ini. Nah, kalau begini harus ada settingan tambahan agar user masa ini dapat menggunakan super user. Di sini kita coba untuk ifconfig untuk melihat IP. Ini juga NetTools-nya belum terinstall. Jadi kita buka sudo apt ini untuk mencoba install NetTools. Dan sepertinya tidak bisa juga harusnya, karena tadi kan sudoku dalam user masa itu masih belum bisa dipakai. Baik, mungkin sampai di sini. Nanti ada video selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara mengatasi kegagalan yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya.